Pada sebuah rumah sakit terdapat seorang perawat sirkuler di ruang operasi yang bernama perawat asma. Biasanya perawat asma ditugaskan di ruang 3 untuk bedah umum, tetapi hari ini ditugaskan di ruang 4, ruang ortopedi. Perawat asma tidak terbiasa dengan rutinitas dokter ortopedi dan berupaya belajar secara cepat sebelum ada kasus hari ini dengan membaca kartu prevensi dokter. Sejauh ini, perawat asma telah menyelesaikan 2 kasus tanpa insiden. Kasus selanjutnya masuk ke ruangan, dan perawat asma sadar bahwa setiap orang sangat tegang. Pasien ini adalah istri dokter lokal, dan dokter akan melakukan biopsi tulang untuk mengetahui kemungkinan malignansi. Perawat asma mempersiapkan ruangan untuk biopsi, dan dokter bedah yang memiliki reputasi cepat marah masuk ke ruangan. Perawat asma telah menyiapkan area dengan betadin, dan ahli bedah ini lebih menyukai menggunakan larutan lain. Ia melihat apa yang telah perawat asma lakukan dan berteriak, "Anda bodoh, perawat yang bodoh." Di ruang Oka terdapat 4 ruangan. Pada hari ini, perawat asma dipindah tugaskan oleh Karu Eis dari ruang bedah 3 yang biasanya menangani ruang bedah umum dipindahkan ke ruang bedah 4, ruang bedah ortopedi. Mbak Asma, hari ini Anda saya pindahkan ke ruang bedah 4 ya. Karena di ruang 4 sedang banyak acara operasi dan membutuhkan perawat tambahan. Tapi Bu, saya sudah terbiasa di ruang bedah umum dan saya merasa kurang mampu di ruang bedah ortopedi. Tapi dari semua perawat di ruang 3, menurut saya Mbak Asma yang lebih mampu dan juga Mbak Asma yang lebih berpengalaman. Baiklah Bu, kalau begitu saya bersedia dipindahkan ruang 4. Terima kasih Mbak Asma atas kerjasamanya. Iya Bu, terima kasih. Perawat asma menuju ruang bedah 4 dan mulai beradaptasi dengan kondisi di ruangan bedah 4. Perawat asma tidak terbiasa dengan rutinitas dokter ortopedi dan berupaya belajar secara cepat sebelum ada kasus hari ini dengan membaca kartu prevensi dokter. Mbak, hari ini saya dipindah tugaskan oleh Karu dari ruang 3 ke ruang 4. Mohon bantuannya ya. Selamat datang Mbak Asma di ruang bedah 4. Iya Mbak, mari kita saling bekerja sama ya. Dan selamat bergabung di ruang 4. Iya, terima kasih. Oh iya, hari ini ada berapa agenda operasi ya Mas? Hari ini ada 3 agenda operasi, Mbak. Ini bisa Mbak lihat sendiri ya di status pasien. Persiapan operasi pertama sudah siap Mbak. Dokter ortopedinya juga sudah datang. Operasinya sudah bisa dimulai. Dokter ortopedinya siapa ya Mbak? Dokter Ifat Mbak. Tapi saya loh belum memahami kasusnya. Halah Mbak, kan bisa dibaca kartu prevensinya Dokter Edi. Iya Mbak, sudah saya baca kok. Perawat asma telah menyelesaikan 2 kasus operasi ortopedi tanpa insiden. Kasus selanjutnya masuk ke ruangan, setiap orang sangat tegang. Karena pasien ini adalah istri dokter lokal, dan dokter akan melakukan biopsi tulang untuk mengetahui kemungkinan malignansi. Alhamdulillah, 2 operasi berjalan dengan lancar. Iya Mas, hati saya tenang karena semuanya lancar. Iya, Mbak, istrinya dokter. Tindakan yang dilakukan harus ekstra hati-hati. Ada salah sedikit, bisa kena marah. Iya nih Mas, kita harus hati-hati. Mas dan Mbak kok nampak tegang sekali? Seluruh perawat mulai mempersiapkan ruangan untuk biopsi, termasuk perawat asma yang
desinfektan area operasi dengan betadin, dan dokter bedah yang memiliki reputasi cepat marah masuk ke ruangan. Loh, Mbak, itu desinfektannya kok pakai betadin sih? Biasanya kan juga pakai betadin, Dok. Kata siapa? Saya loh biasanya tidak pakai betadin. Siap, salah, Dok. Maaf dok, Mbak Asma ini pindahan dari ruang bedah 3, jadi belum terbiasa dengan ruang bedah 4. Loh, sebagai perawat ruang OK, mau dari ruang bedah 3, ruang bedah 4, kan seharusnya Anda mengerti dengan kebiasaan dokter. Baik, Dok. Saya mohon maaf atas kelalaian saya. Saya tidak mau tahu, yang jelas, saya tidak suka pakai betadin. Kamu jadi perawat baru seharusnya kamu tanya dulu dong. Jangan sok pintar kamu. Saya laporkan kejadian ini ya ke kepala ruangan. Dokter meninggalkan kamar operasi menuju ruangan kepala ruangan untuk melaporkan kejadian ini. Loh, Sus, kenapa dokter Edinya marah-marah? Perawat tadi melakukan kesalahan ya? Wah, jangan-jangan saya dijadikan malpraktek ya, Sus. Tidak kok Bu, kita cuma salah menggunakan antiseptik. Biasanya dokter Iva tidak suka pakai betadin. Nah, Mbak Asma tadi pakai betadin. Tidak berdampak apa-apa kok Bu. Iya Bu, kami pasti memberikan pelayanan yang terbaik dan sesuai standar Ibu. Selamat siang Dokter Edi, bagaimana operasi istri saya? Apakah berjalan dengan lancar? Selamat siang juga dokter. Izin dokter, sedikit bermasalah dengan operasi istri Anda, dok. Bermasalah bagaimana dok? Izin dokter, barusan ada perawat bedah memakai antiseptik yaitu betadin. Padahal sebelumnya saya sudah instruksikan bahwa saya tidak suka menggunakan betadin sebagai antiseptik. Jadi begitu dok ya permasalahannya. Kalau begitu saya mau laporkan ke pihak manajer kasus untuk kasus ini yang menyangkut paut dengan istri saya. Mbak Asma silakan duduk dan mohon maaf sebelumnya. Sebenarnya bagaimana kejadian awalnya? Izin Bu menjawab. Awalnya saya tidak mengetahui bahwa Dokter Edi tidak pernah memakai betadin sebagai disinfektan selama jam operasi dimulai. Saya tidak suka ya dengan cara kerja perawat ini. Anda kan tahu kalau saya tidak pakai betadin untuk desinfektan. Kenapa tadi saya lihat perawat ini menggunakan betadin? Sebagai kepala ruangan, saya mohon maaf atas kelalaian dari anggota saya. Hari ini memang di ruangan 4 sedang banyak acara operasi dan kekurangan tenaga. Jadi saya memindahkan perawat Asma ke ruangan 4. Karena dari sekian banyak perawat di ruangan 3, perawat Asma lebih berpengalaman. Nah, dan dilihat dari kesalahan yang dilakukan perawat Asma juga tidak fatal, dok. Menurut saya, desinfektan dengan betadin juga tidak menimbulkan masalah yang berarti. Sekali lagi saya mohon maaf ya dok. Ya sudah kalau begitu. Saya harap kejadian ini tidak terulang lagi ya. Dokter, saya pastikan kejadian ini tidak terulang lagi. Siang Mbak Eis, saya dapat kabar dari Dokter Sigit bahwa ada perawat yang bertugas hari ini tidak sesuai dengan protap dari operator. Izin Bu Rini, ini ada sedikit masalah. Tadi perawat Asma tidak mengetahui bahwa setiap Dokter Edi melakukan tindakan operasi tidak menggunakan betadin sebagai antiseptiknya.
Sekarang bagaimana titik permasalahannya Mbak antara Dokter Edi dengan perawat Asma? Permasalahan sudah selesai, Bu. Saat ini Dokter Edi dan perawat Asma sudah melanjutkan tindakan Nyonya Hani di kamar operasi. Baiklah kalau begitu Mbak Ais, setiap pre-conference sekalian kita review SPO ya. Demikian roleplay dari kelompok 1 dalam menyelesaikan konflik dari situasi 1 dengan strategi kompromi atau negosiasi. Hasil yang didapatkan perawat menyadari kesalahannya dan dokter menerima kejadian yang telah terjadi dan menganggap kesalahan yang dibuat oleh perawat tidak membahayakan kondisi klien.